Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Muhammad Gunawan dengan NIM 122300254. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul tentang investasi emas. Baik, yang pertama adalah abstrak. Due to the Treaty of Gold Princess in interest, gold invest in credit of money very promising. Gold shopping is one type of Sharia paid shop. Sharia paid shop are financial institutions that work based on Islamic Sharia principles to combat frauding and false transaction. In practice, with the training amount of gold is not yet agreed to 1 gram, in which gold weight buzzword is received remains units of qualitative average. Research how to invest gold on credit in Islamic shop is greatly premise and gold in not as official tender. Our money thus the problem of gold invest in credit in Indonesia is not created at debate. The problem of this study involves attractive invest instruments. How not the base of gold invest are you very diverse in intention to bring a way to deal with inflation. The base of investing in gold also have you frame the value of which tax fear easy to fraud and much more. The half of in this study to the type of qualitative research which interested the of research the print data in the form of which and spoke of people and abbreviation. The truth of this is the invest operation correct in his product make performance probable of tariff from gold invest as of buying and selling gold percentages. Interesting gold prices and low correlation. House are of the function had are the question to make the best cicilan emas financing product at Syariah Bank and promoting invest. Karena kecenderungan harga emas meningkat, investasi emas dianggap sebagai sesuatu yang sangat menjanjikan. Tabungan emas merupakan salah satu jenis pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan prinsip syariah Islam untuk melakukan transaksi perdanaan dan gadai. Dalam praktiknya, ketika jumlah emas yang tersisa belum setara dengan berat 1 gram, emas akan ditangguhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Islam memandang investasi emas yang dilakukan secara kredit di pegadaian Islam serta kontrak yang terkait dengannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan kualitatif. Penelitian ini bertujukan bahwa berinvestasi emas secara kredit di pegadaian Islam diperoleh secara hukum selama emas tidak digunakan sebagai alat pembayaran resmi atau uang. Dengan demikian, isu investasi emas secara kredit di Indonesia tidak lagi menjadi perdebatan. Tujuan penelitian ini sebagai instrumen investasi yang paling menarik. Bagaimana tidak, keuntungan investasi emas sangatlah beragam. Sebagai tambahan untuk menjadi cara menghadapi inflasi, manfaat berinvestasi juga membantu ada melindungi nilai kekayaan, bebas pajak, mudah dicairkan, dan masih banyak lagi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan orang serta perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini adalah peluang investasi yang terdapat dalam produk ini, yaitu kebutuhan nasabah, keuntungan yang diperoleh dari investasi emas, kemudahan pembelian dan
perjuangan logam mulia emas, kenaikan harga emas, dan persaingan yang rendah. Itulah beberapa peluang yang terjadi. Alasan menjadi produk pembiayaan BSM cicilan emas di bank syariah sebagai investasi yang menjanjikan. Selanjutnya adalah introduction. Terlihat bahwa istilah investasi ini sangat dikenal dan dilakukan oleh banyak orang, terutama di negara-negara dengan ekonomi menengah ke atas. Hal ini dikarenakan investasi tersebut dianggap dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Peminat investasi dari masyarakat cenderung meningkat dan mengalami perkembangan signifikan karena kebanyakan investasi yang dianggap sebagai penghemat modal yang menguntungkan. Perusahaan swasta dan lembaga milik negara dapat berkembang dan berjalan aktif jika mereka menanggapi kepentingan publik. Metode yang digunakan oleh organisasi untuk menunjukkan perbedaan dan tanggung jawab mereka. Pemerintah investasi yang tinggi dapat memberikan peluang bagi pelaku bisnis dalam berbagai bentuk transaksi, baik pemerintah maupun swasta. Investasi didefinisikan dalam pasar modal dan keuangan sebagai menginvestasikan uang atau modal dalam suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Investasi didefinisikan dalam Kamus Lengkap Ekonomi sebagai pertukaran uang dalam bentuk kekayaan lain seperti saham atau seperti tidak bergerak yang diharapkan akan disimpan untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan pendapatan. Dengan beberapa definisi, investasi adalah pembelian sejumlah dana atau sumber daya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Masyarakat sangat menyukai investasi emas, yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis investasi yang memiliki organisasi, karena emas merupakan objek investasi yang nilainya cenderung meningkat. Investasi emas dianggap sebagai jenis investasi yang paling aman dan menguntungkan dibandingkan dengan saham, dan nilai emas dapat dianggap tidak mengaruh oleh inflasi. Selain itu, risiko dan fluktuasi emas dianggap rendah karena jenis investasi ini dianggap rendah. Selanjutnya adalah penelitian sebelumnya. Penulis jurnal adalah Darwin Purba Sugomorong, Andrik Haryata, dan Anton Teja, dengan tahun penerbitan jurnal yaitu Riset Teknik dan Teknologi Informatika volume 1 nomor 1 Agustus 2019. Penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut adalah memprediksi harga emas untuk meminimalisir kerugian yang didapatkan investor. Penelitian ini menggunakan metode fuzzy time series untuk memprediksi naik atau turunnya harga emas. Konsep dalam perhitungan penelitian ini menggunakan fuzzy set model. Model nilai prediksi harga emas Chen digunakan dalam penelitian ini untuk tujuan menguji akurasi nilai prediksi dengan pengujian dan perbandingan hasil nilai prediksi dengan nilai-nilai sebenarnya dari harga emas aktual. Metode data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari www.hargaemas.com yang diliputi harga emas dalam nilai rupiah dari 1 Januari 2015 hingga 13 Desember 2017. Data ini dikumpulkan setiap hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan data pelatihan prediksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk data aktual rata-rata nilai prediksi tidak lebih dari 2.850, sehingga sistem prediksi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memprediksi harga emas. Tujuan investasi emas. Sementara investasi terkait dengan bisnis, ada banyak investasi yang tidak berkait dengan bisnis lebih populer di kalangan masyarakat umum dengan tujuan berinvestasi untuk meningkatkan nilainya. Seseorang yang berinvestasi disebut investor atau pemberi modal. Investasi adalah kegiatan menyimpan atau menetapkan dana dalam jangka waktu tertentu dengan harapan menyimpan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau meningkatkan nilai investasinya.
Yang pertama ada tujuan berinvestasi emas untuk mendapatkan penghasilan setiap tetap biasanya diterapkan oleh mereka yang berinvestasi pada suatu perusahaan. Misalnya katakanlah ada berinvestasi di perusahaan pengelolaan makanan cepat saji. Dari penjualan Anda berhak atas persentase keuntungan setiap bulan. Jumlah persentase keuntungan akan berbeda tergantung kesepakatan antara perusahaan dan investor. Yang kedua adalah selain mendapat penghasilan dan keuntungan tetap, investasi juga dapat mengembangkan bisnis yang Anda jalankan. Pembelian investasi diperoleh bisa menjadi suntikan modal untuk bisnis Anda. Yang ketiga adalah jika Anda berinvestasi pada populer bahan baku untuk bisnis yang Anda jalankan, besar kemungkinan perusahaan tidak akan mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Selain itu, harga produk Anda mampu bersaing di pasaran karena mendapatkan bahan baku yang lebih murah dan berkualitas dengan baik. Tabel yang pertama, populasi penelitian. Yang pertama, aneka tambang TBK pada tanggal 27 bulan 11 tahun 1997. Yang kedua, Citra Metral Investido pada tanggal 20 bulan 3 tahun 2002. Yang ketiga, Central Omega Resources pada tanggal 19 bulan 5 pada tahun 1999. Vale Indonesia pada tanggal 23 bulan 6 2001. Dimah TBK pada tanggal 17 bulan 2 tahun 2000. SMR Utama pada tanggal 4 bulan 12 pada tahun 1998. Jetsur Asia Pasifik pada tanggal 1 bulan 2 tahun 1992. Citra Kebun Raya Agri pada tanggal 2 bulan 7 2003. Pemilihan sampel menggunakan metode non-Verley sampling dengan metode obsessive sampling berdasarkan ketersediaan data selama investasi penelitian tahun 2010 sampai 2014. Based on described 5 winning crowd with slide name. Nama elementan yang pertama Timah TBK tanggal IPO 20 bulan 3 tahun 2002. Yang kedua, Jetsur Asia Pasifik pada tanggal 1 bulan 2 tahun 1992. Citra Kebun Raya Agri 17/2/2000. SMR Utama pada tanggal 4/12/1998. Citra Mineral Investido pada tanggal 20 bulan 3 2002. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi emas dan rata-rata pengembalian saham perusahaan antara tahun 2010 dan 2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data historis dari harga emas dari Januari 2010 hingga Oktober 2014 yang berdasarkan dari www.kitco.com. Data untuk 6 perusahaan yang diteliti dapat ditemukan di www.id.com.id, dan data untuk inflasi dapat ditemukan di situs web Bank Indonesia. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji perbedaan 2 sampel rata-rata mandiri menggunakan metode ANACOVA dengan tujuan untuk menunjukkan diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Hasil dan pembahasan perbedaan antara pembelian investasi emas dan saham perusahaan serta pergerakan inflasi terjadi
variabel kontrol pada tingkatan signifikan 5%. Hasil dari pengujian ini adalah sebagai berikut. Tes menggunakan metode ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat tablet hasil uji distribution saham minimum min 1.5443900 maksimum 3988078 berarti 0157864474. STD penyimpangan 10.13.503.9 emas min 1.1198300 maksimum 131629 berarti 0069488676. STD penyimpangan 0539650324. Sumber data diolah dari 2015. Tabel Test of Batman Subject Infamous Defense Variable Surte Predict Model tipe 3 jumlah kuadrat titik 028 A df 2 persegi 014 f 2.212 sig 114 Interments 019 df 1 persegi 019 f 2.971 sig 087 inflasi 026 df 1 persegi 026 f 4071 sig 046 kategori X 002 df 1 persegi 002 f 365 sig 554 error jumlah kuadratnya 725 df 113 persegi 006 total 768 df 116 contracted total 753 df 115. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai pembelian rata-rata inflasi emas adalah 0.69%, sedangkan nilai pembelian rata-rata harga saham perusahaan adalah 1.58% dengan signifikan 0,554 lebih besar dari A sama dengan 0,05. Dengan demikian HO menerimanya. Jadi kesimpulannya, setelah dikendalikan oleh kovariabel inflasi, tidak ada perbedaan pembelian antara investasi emas dan saham perusahaan. Temuan terbukti bahwa investasi di saham perusahaan tambang perusahaan tidak lebih menguntungkan daripada investasi emas. Interpretation. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa menggunakan contrasted analysis dengan tingkatan signifikan 5% untuk membandingkan rasio emas dengan saham perusahaan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk penelitian di masa depan, periode penelitian ini dapat diperpanjang untuk memasukkan variabel makro yang diduga berpengaruh pada harga emas. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.